Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Endah dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknik membuat bahan ajar PowerPoint dengan variasi suara dan rekam wajah. PowerPoint dengan variasi suara dan rekam wajah tentunya berbeda dengan PowerPoint yang sering kita lihat biasanya. Apabila kita presentasi di depan kelas dengan tatap muka langsung, biasanya PowerPoint kita cukup menggunakan teks ataupun gambar. Namun, pada situasi pembelajaran daring kali ini, tentu peserta didik perlu untuk mendapatkan atau belajar menggunakan bahan ajar yang mana dengan merasakan kehadiran guru atau dosen atau tenaga pengajar yang lain. Untuk bisa merasakan kehadiran dari guru atau dosen atau tenaga pengajar yang lain, maka kita perlu untuk membuat inovasi materi dalam PowerPoint dengan memberikan variasi suara dan rekam wajah kita, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak hanya akan membaca teks, namun akan bisa melihat bagaimana cara kita menyampaikan atau menjelaskan materi yang sedang dipelajari. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar bagaimana teknik membuat bahan ajar PowerPoint dengan variasi suara dan rekam wajah. Sebelum memulai, Bapak Ibu perlu menyiapkan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah PowerPoint yang akan Bapak Ibu presentasikan, atau PowerPoint yang akan dijadikan sebagai bahan ajar dan akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, pastikan mikrofon dalam perangkat Bapak Ibu aktif. Yang ketiga, pastikan kamera dalam perangkat Bapak Ibu aktif. Dan yang keempat adalah cek Microsoft Office dalam perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena dalam pembuatan PPT voice atau PPT dengan suara dan rekam wajah sangat tergantung dari sistem Office yang ada di dalam perangkat Bapak Ibu semuanya. Tidak semua Office bisa menggunakan atau diaplikasikan dalam rekam suara dan rekam wajah. Ada Office yang hanya bisa digunakan untuk rekam suara saja. Ada Office yang bisa digunakan untuk rekam suara dan rekam wajah. Dan ada Office yang sudah memberikan perangkat langsung untuk keduanya. Nah, dalam hal ini, Office yang bisa digunakan untuk menggunakan rekam suara dan rekam wajah adalah Office yang lebih dari tahun 2013, atau Bapak Ibu bisa menggunakan Office 2013 ke atas. Untuk perangkat 2013 ke bawah, biasanya hanya ada layanan untuk rekam suara saja. Kemudian untuk Office yang sudah lebih canggih lagi 2018 ke atas atau Office 365, biasanya sudah ada sistem aplikasi yang dimana di dalamnya sudah ada sistem untuk bisa merekam suara sekaligus merekam wajah dengan otomatis. Yang akan kita gunakan kali ini adalah Office 2013 yang mana untuk perekaman suara dan wajah nanti akan dikombinasikan dan perlu dimasukkan ke dalam setiap slide. Jika Bapak Ibu menggunakan Office 2018 atau lebih, maka tidak perlu menggunakan rekaman per slide, tapi Bapak Ibu akan merekam secara otomatis dan nanti akan terus berjalan dalam sistem aplikasi yang sudah tersedia di dalam PowerPoint atau Office PowerPoint. Untuk itu, alangkah lebih baik sebelum Bapak Ibu membuat aplikasi ini, silahkan Bapak Ibu cek masing-masing dalam Microsoft Office Bapak Ibu tahun berapa Office yang Bapak Ibu gunakan. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah menyiapkan berbagai macam perlengkapan tersebut, mari kita mulai untuk membuat PowerPoint dengan variasi suara dan rekam wajah. Yang pertama, Bapak Ibu perlu membuka PowerPoint yang sudah Bapak Ibu siapkan.
Saya berikan contoh seperti ini. Saya memiliki PowerPoint dengan judul Joyful Learning with Teknomedia. Bapak Ibu silahkan buka PowerPoint Bapak Ibu dan pastikan slide yang Bapak Ibu susun itu sudah benar. Langkah yang kedua, Bapak Ibu silahkan untuk mengaktifkan kamera. Bagaimana cara mengaktifkan kamera? Bapak Ibu silahkan mengarahkan kursor ke kiri bawah. Lalu di sana ada tanda kaca pembesar atau tanda search. Bapak Ibu silahkan ketikkan kamera. Lalu Bapak Ibu akan menemukan icon kamera. Silahkan Bapak Ibu klik. Setelah Bapak Ibu klik, akan tertampil layar seperti ini. Ada tampilan kamera yang mana di sana langsung akan tertampil dengan wajah Bapak Ibu. Apabila belum tertampil wajah Bapak Ibu seperti ini, Bapak Ibu silahkan bisa cek di dalam layar komputer Bapak Ibu masing-masing setting kamera. Silahkan Bapak Ibu bisa aktifkan setting kamera tersebut. Jika sudah, Bapak Ibu, mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita akan menyandingkan kamera dan PowerPoint. Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu silahkan klik di bagian PowerPoint. Kemudian, kita akan kecilkan tampilan PowerPoint Bapak Ibu. Caranya adalah, silahkan Bapak Ibu arahkan kursor ke bagian kanan atas. Setelah Bapak Ibu arahkan ke bagian kanan atas, silahkan Bapak Ibu klik di bagian kotak yang berjumlah 2 ini, atau di samping kiri tanda silang. Silahkan Bapak Ibu klik tanda ini, maka tampilan PowerPoint akan mengecil. Dan nanti secara otomatis tampilan kamera yang tadi ada di atas PowerPoint sebelumnya, kemudian nanti akan menjadi berada di samping PowerPoint. Jadi sudah tidak menumpuk Bapak Ibu, tidak menumpuk seperti ini, tapi akan berada di samping kanan dan samping kiri. Selanjutnya, kita akan mulai untuk merekam wajah sekaligus merekam suara. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, silahkan untuk mengarahkan kursor Bapak Ibu ke bagian insert di dalam PowerPoint Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah klik insert, maka arahkan ke bagian kanan akan ada icon yang berjudul media. Lalu klik bagian panah, akan ada 3 pilihan, video, audio, dan screen recording. Apabila Bapak Ibu menggunakan Office 2007 atau 2010 atau mungkin 11-12, belum tentu ada screen recording. Jadi akan baik jika Bapak Ibu cek terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu tidak ada di dalam Office itu, di dalam PowerPoint itu tidak ada screen recording, artinya Office Bapak Ibu, PowerPoint Bapak Ibu hanya bisa digunakan untuk rekam audio saja. Atau apabila Bapak Ibu ingin memasukkan video, harus memasukkan video dari luar. Tidak bisa secara otomatis merekam langsung seperti yang akan kita lakukan. Baik, selanjutnya mari Bapak Ibu kita ulangi. Bapak Ibu silahkan klik insert, kemudian media, pilih yang screen recording. Jika sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Otomatis tampilan PowerPoint tadi akan tidak tertayang. Nah, kita abaikan dulu untuk PowerPoint tadi. Kita akan lihat tampilan screen recording. Akan muncul kotak seperti ini, ada record, ada tanda detikan, kemudian select area, audio, dan record pointer. Bapak Ibu silahkan klik select area untuk mendapatkan posisi
kamera dan posisi tampilan wajah yang nanti akan Bapak Ibu masukkan di dalam slide PowerPoint Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu klik Select Area. Selanjutnya, mari kita tentukan tampilan kita. Setelah Bapak Ibu klik Select Area, Bapak Ibu silahkan arahkan kursor ke bagian pojok kiri atas, kemudian klik, kemudian tarik garis-garis merah ini. Bapak Ibu silahkan tarik ke sebelah kanan bawah, dan Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jika sudah yakin, maka lepaskan kursor klik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah siap untuk merekam. Nah, untuk merekam, kita kembali membuka PowerPoint yang tadi tidak tertayang. Caranya adalah di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu tampilan select areanya. Nah, kita akan buka PowerPoint-nya. Bapak Ibu arahkan kursor ke bagian bawah, ada tanda Office PowerPoint. Bapak Ibu klik lalu pilih PowerPoint yang akan Bapak Ibu gunakan. Silahkan Bapak Ibu klik, maka tampilan akan kembali bersanding sebelah kiri kamera, sebelah kanan PowerPoint. Lalu kita akan mulai merekam suara dan merekam gerak wajah yang akan kita lakukan. Caranya adalah Bapak Ibu silahkan klik tanda di bagian atas. Apabila 5 tanda kotak ini hilang Bapak Ibu bisa arahkan kursor seperti ini ke bagian atas, nanti mereka akan muncul sendiri. Jadi cukup arahkan ke sini saja, tidak perlu diklik di mana-mana. Bapak Ibu cukup arahkan begini, karena mereka biasanya akan berpindah sendiri begitu. Jadi Bapak Ibu cukup untuk mengarahkan kursor begini, nanti mereka akan keluar. Nah, lalu Bapak Ibu silahkan mulai rekam dengan klik record. Ketika sudah Bapak Ibu klik record, maka nanti akan muncul countdown atau perhitung mundur seperti ini dari 3, 2, 1. Setelah sampai tanda 1, maka Bapak Ibu setelah itu harus siap untuk memulai menjelaskan, dan silahkan Bapak Ibu mulai lakukan rekaman per slide. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tanda di sini sudah berubah, yang tadinya record menjadi pause, kemudian yang tadinya di sini tidak ada tanda berjalan detikannya, hanya 00, ini sudah berjalan. Artinya ini sedang melakukan rekaman. Di sebelah sini Bapak Ibu bisa menjelaskan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam slide di sebelah kanan. Apabila Bapak Ibu merasa ingin beristirahat sebentar, namun belum selesai dalam slide itu, maka Bapak Ibu bisa menggunakan layanan atau aplikasi pause. Namun, jika Bapak Ibu merasa sudah selesai, silakan Bapak Ibu stop dengan klik tombol kotak yang ada di sebelah kanan ini. Apabila Bapak Ibu klik pause, maka Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan lagi dengan mengklik lagi. Tapi jika Bapak Ibu mengklik tanda stop ini, maka nantinya rekaman Bapak Ibu dalam slide ini dianggap sudah selesai. Nah, seperti ini apabila Bapak Ibu nanti sudah melakukan rekaman per slide. Jadi silahkan Bapak Ibu lakukan rekaman ini per slide, jadi alurnya sama. Ketika ini sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa melakukan rekaman yang slide berikutnya. Oke, jadi misal Bapak Ibu sudah selesai, silahkan klik bagian ini. Kemudian nanti akan muncul ketika Bapak Ibu klik stop tanda kotak, maka otomatis akan muncul tampilan rekaman di PowerPoint tersebut. Sekali lagi, Bapak Ibu klik stop di sini pada saat rekaman. Bapak Ibu klik di sini, maka ketika Anda klik, maka tampilan akan langsung tertangkap di PowerPoint sebelah kanan. Bapak Ibu bisa atur tanda ini, Bapak Ibu bisa pindahkan, drag ke sebelah kiri, kanan, atas, bawah, tengah, terserah Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan hal yang sama ke dalam slide 2, 3, dan seterusnya dengan cara yang sama seperti yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu silahkan klik insert, kemudian Bapak Ibu klik record screen audio record tadi, kemudian
Bapak Ibu nanti akan diminta untuk merekam tampilan dalam PowerPoint di setiap slide. Nah, jika sudah selesai, Bapak Ibu sudah selesai, maka saatnya kita menyimpan rekaman ini dalam file yang berbentuk video. Kenapa harus video? Karena nantinya anak-anak tidak akan mungkin bisa mempelajari atau mencermati tayangan bahan ajar PowerPoint Bapak Ibu ini dengan nyaman apabila nanti masih dengan PowerPoint, karena mereka pastikan akan melihat atau belajar itu kan menggunakan perangkat mereka. Jadi akan lebih enak, akan lebih nyaman apabila nanti Bapak Ibu berikan ke dalam tampilan video. Maka bagaimana caranya? Kita akan menyimpan file yang sudah selesai itu. Bapak Ibu silahkan klik file di sebelah kiri atas. Kemudian klik Save As. Kemudian Bapak Ibu silahkan tentukan di mana Bapak Ibu mau menyimpan file Bapak Ibu. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu beri nama. Misalnya saya beri nama Joyful Learning with Technomedia _ video pembelajaran. Kemudian bagian yang penting Bapak Ibu silahkan klik Save As. Type-nya itu bukan PowerPoint, tapi Bapak Ibu silahkan cari fitur yang mana itu adalah fitur untuk video. Bapak Ibu bisa memilih video, MP4, MPEG, AVI, dan format video lain yang ada di dalam perangkat Bapak Ibu. Jika sudah, silahkan Bapak Ibu klik. Lalu Bapak Ibu klik save. Nah, maka proses penyimpanan akan terjadi. Pasti Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke tampilan PowerPoint. Namun Bapak Ibu silahkan perhatikan di bagian bawah ada tanda Creating Video Joyful Learning with Technomedia video pembelajaran .mp4. Artinya ini sedang proses untuk menyimpan video dalam bentuk mp4. Jadi Bapak Ibu jangan ditutup layar ini, jangan di close ya, sebelum ini selesai 100%. Nah, jika sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa kembali ke tempat penyimpanan dokumen atau file Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa menemukan video yang tadi sudah Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu bisa lihat Joyful Learning with Technomedia video pembelajaran, dan di sini bentuknya sudah mp4 file. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa klik video ini, maka tampilannya ini sudah akan menjadi tampilan video. Dan video siap ditayangkan, siap dikirimkan kepada para peserta untuk dipelajari. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi cara untuk membuat media atau bahan ajar dengan PowerPoint, variasi suara, dan rekam wajah. Semoga Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam bahan ajar yang variatif sehingga membuat peserta didik merasa nyaman dan merasa senang dalam pembelajaran daring yang dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa. Slide 2, 3, dan seterusnya dengan cara yang sama seperti yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu silahkan klik insert, kemudian Bapak Ibu klik record screen audio record tadi, kemudian Bapak Ibu nanti akan diminta untuk merekam tampilan dalam PowerPoint di setiap slide. Nah, jika sudah selesai, Bapak Ibu sudah selesai, maka saatnya kita menyimpan rekaman ini dalam file yang berbentuk video. Kenapa harus video? Karena nantinya anak-anak tidak akan mungkin bisa mempelajari atau mencermati tayangan bahan ajar PowerPoint Bapak Ibu ini dengan nyaman apabila nanti masih dengan PowerPoint, karena mereka pastikan akan melihat atau belajar itu kan menggunakan perangkat mereka. Jadi akan lebih enak, akan lebih nyaman apabila nanti Bapak Ibu berikan ke dalam tampilan video. Maka bagaimana caranya? Kita akan menyimpan file yang sudah selesai itu. Bapak Ibu silahkan klik file di sebelah kiri atas. Kemudian klik Save As.
Kemudian Bapak Ibu silahkan tentukan di mana Bapak Ibu mau menyimpan file Bapak Ibu. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu beri nama. Misalnya saya beri nama Joyful Learning with Technomedia _ video pembelajaran. Kemudian bagian yang penting Bapak Ibu silahkan klik Save As Type-nya. Itu bukan PowerPoint, tapi Bapak Ibu silahkan cari fitur yang mana itu adalah fitur untuk video. Bapak Ibu bisa memilih video, MP4, MPEG, AVI, dan format video lain yang ada di dalam perangkat Bapak Ibu. Jika sudah, silahkan Bapak Ibu klik. Lalu Bapak Ibu save, klik save. Nah, maka proses penyimpanan akan terjadi. Pasti Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke tampilan PowerPoint. Namun Bapak Ibu silahkan perhatikan di bagian bawah ada tanda Creating Video Joyful Learning with Technomedia video pembelajaran .mp4. Artinya ini sedang proses untuk menyimpan video dalam bentuk mp4. Jadi Bapak Ibu jangan ditutup layar ini, jangan di close ya, sebelum ini selesai 100%. Nah, jika sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa kembali ke tempat penyimpanan dokumen atau file Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa menemukan video yang tadi sudah Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu bisa lihat Joyful Learning with Technomedia video pembelajaran, dan di sini bentuknya sudah mp4 file. Nah, jika sudah Bapak Ibu bisa klik video ini, maka tampilannya ini sudah akan menjadi tampilan video. Dan video siap ditayangkan, siap dikirimkan kepada para peserta untuk dipelajari. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi cara untuk membuat media atau bahan ajar dengan PowerPoint, variasi suara, dan rekam wajah. Semoga Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam bahan ajar yang variatif sehingga membuat peserta didik merasa nyaman dan merasa senang dalam pembelajaran daring yang dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa.